Oke. Yang keempat adalah cek plagiat dan cara memperbaikinya. Jadi software untuk mengecek plagiat itu banyak. Ya, misalkan ada plagiarism checker, ada Turnitin, ada Authenticate, ada Grammarly. Banyak sekali. Cuman sifatnya dia berbayar. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Jelas, yang namanya berbayar dan gratis jelas perbedaannya. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Yang bayar itu biasanya kita membeli lisensinya, bahwa memang kita berhak resmi kita memiliki program ini. Tapi pada kesempatan ini, karena saya sebagai pengelola jurnal, yang digunakan oleh kami di jurnal kami adalah plagiarism checker. Jadi saya akan melakukan simulasi bagaimana cara menggunakan plagiarism checker, kemudian nanti bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kesempatan ini saya tidak memberikan link untuk membagi software ini karena dia sifatnya berbayar. Terus kalau teman-teman dari mana kita bisa memperoleh? Nah, banyak. Misalkan cek aja di Tokopedia misalkan. Tulis aja di internet, beli plagiarism checker. Itu banyak. Ini banyak tempat. Di Shopee ada, Tokopedia ada, Bukalapak juga ada. Jadi masing-masing beda harga. Misalkan di Tokopedia misalkan kita cek sama seperti kita membeli barang pada umumnya. Jadi kalau misalkan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, teman-teman bisa buka di situ, bisa beli. Atau misalkan di kampus cari pengelola jurnal, pasti punya. Yang pengelola jurnal pasti punya aplikasinya. Ya, ini kan bisa dibeli di sini. Oke, langsung saja ke plagiarism checker. Di Turnitin juga, yang jelas Turnitin ini lebih bagus dia, Turnitin. Ini standar lah untuk pengecekan proposal skripsi. Next. Pertama kita harus tahu dulu pengertian plagiat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja mungkin kita tahu. Nah, ini tidak sengaja. Jadi mahasiswa tidak sengaja gitu kan dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi menjiplak, mengambil kata atau kalimat orang yang kita copy paste ke dalam proposal skripsi kita tanpa disertakan sumbernya, tanpa disertakan referensinya dari mana ngambil. Nah, kalau Anda tidak mencantumkan referensi, maka Anda disebut plagiat. Kemudian dalam kamus besar juga bisa kita cek pengertiannya. Plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagai, mau banyak atau sedikit yang kita ambil dari punya orang dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Itu yang tidak boleh. Simpulannya apa? Simpulannya adalah setiap kalimat yang dikutip harus disertai referensi atau sumbernya. Ini adalah kesimpulannya, biar Anda tidak dicap sebagai plagiator. Jadi setiap kalimat yang dikutip harus disertai referensi atau sumbernya, kecuali pendapat sendiri. Biasanya pendapat sendiri itu muncul ketika ada beberapa definisi kemudian memberikan kesimpulan, itu pendapat sendiri. Atau misalkan dari beberapa referensi penelitian relevan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kemudian diberikan kesimpulan apa yang akan jadi topik riset Anda berdasarkan referensi tersebut. Itu boleh tidak dirujuk karena pendapat sendiri. Tapi selama itu merujuk dari pendapat orang, ngambil dari buku, ngambil dari paper jurnal, maka harus disertakan sumbernya. Bagaimana cara menyertakan sumbernya? Pakai mendili ilmu yang sudah diberikan di part 3 tadi itu. Oke, cara latihan. Pertama, harus file yang disiapkan tipe Word dulu ya. File tipe Word-nya satukan file bab 1 sampai terakhir plus daftar pustaka. Kemudian bisa upload filenya atau copy paste ke home plagiarism checker.
Nah, ini kita coba. Saya buka plagiarism ini, udah ada plagiarism checker saya coba ya. Ya, ini adalah menu utamanya. Misalkan kita ngambil load file bisa, atau copy paste di sini. Jadi teman-teman paste, copy paste di sini bisa, atau load file bisa. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia sudah dikopikan ke sini. Nah, ini yang akan kita cek plagiat. Nah, ini kita klik analyze. Nah, ini akan berjalan. Ya, ini dia. Ini shortnya ditemukan, kalimat ini ditemukan di jurnal ini. Tingkat kesamaannya itu 70%. Nih 0%, kalimat ini ditemukan di jurnal ITS, kemiripannya 29%. Nah, ini akan berjalan. Jadi setiap kalimat yang kita tulis di proposal ataupun di paper nanti akan dicek di mana dia ditemukan. Nah, ini banyak sekali. Ini sampai 64%. Dari sini nanti kita bisa menyimpulkan merah itu standar persennya berapa. Nah, ini biru itu masih bisa, ini hijau. Kita tunggu dulu karena masih proses. Ya, ini sudah selesai dicek plagiatnya. Bisa kita lihat banyak yang merah. Tingkat kemiripannya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik view summary. Nah, di sini langsung kelihatan tingkat plagiatnya itu 27%. Nah, ini bisa kita save. Save-nya pakai PDF aja. Ini yang tidak kena plagiat. Yang plagiat itu yang ini. Nah, ini dia udah dibuka. Tingkat plagiatnya ada 27%. Nah, coba kita lihat di PowerPoint dulu. Kalau presentasi hasil plagiat kita 0 sampai 20 itu zona hijau. Aman. Berarti tidak perlu revisi. Kalaupun mau revisi ya silahkan. Kalau 21 sampai 30 zonanya hijau, tapi aman, bukan sangat aman. Berarti harus ada revisi. Karena nilai standar paling bawah itu baik lembaga kampus ataupun nanti di pengelola jurnal yang akan kita submit paper kita dari skripsi kita ini mensyaratkan presentasi tingkat plagiatnya. Itu ada yang sampai 15, ada yang sampai 10, ada yang sampai 20, ada yang sampai 30. Jarang ada yang di atas 30. Karena di atas 31 sampai 40 itu udah zona kuning. Artinya udah tidak aman, harus revisi berat. Kalau 41 sampai 100 zona merah. Makanya teman-teman pas ngelihat di sini tadi itu, pas ketika lihat di sini udah ada merah, ada hijau. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan di atas 40% hasil plagiatnya, ya kesimpulannya sederhana, ganti proposal. Kalaupun sudah misalkan sudah ujian skripsi, pas ketika kita cek plagiat 41 atau sampai 100%, ya kalau misalkan tidak ada jalan musyawarah, maka solusinya adalah ujian ulang, penelitian ulang, bangun proposal ulang. Karena hasil plagiatnya tinggi sekali. Bisa saja yang dilaporkan, yang diujiankan itu adalah hasil skripsi orang lain. Jadi udah atau hasil copas, hasil copy paste dari blog dari sana
yang hanya mengganti nama dan lokasi tempat penelitian. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi salah satu tujuan paling dasarnya kenapa cek plagiat itu penting ya menghindari ini. Biar Anda tidak ujian ulang. Biar Anda tidak dianggap bahwa Anda mengambil hak orang lain, mengambil karya ilmiah orang lain. Jadi hasil cek plagiatnya seperti itu. Nah, cara memperbaikinya adalah menambahkan referensi. Jadi jangan sampai mungkin ada yang plagiat di sana, terdeteksi plagiat, tapi Anda tidak mencantumkan referensinya, maka dicantumkan referensinya. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengubah, menambahkan atau mengurangi struktur kalimat supaya tidak mirip dengan yang dijiplakan tersebut. Mungkin Anda beranggapan bahwa ini murni tulisan Anda, ini murni Anda yang menyusunnya. Tapi seakan-akan qadarullah mungkin bahwa tulisan itu mirip dengan tulisan yang ada di sebuah paper atau hasil penelitian orang lain. Anda tidak beranggapan ke sana, tapi ternyata ada gitu. Nah, jadi caranya adalah mengubah struktur kalimat biar tidak mirip yang ada di hasil plagiat itu. Nah, kalau misalkan Anda merasa bahwa memang itu adalah hasil dari pemikiran orang lain, ya mungkin Anda ambil ya sederhana, Anda taruhkan referensinya biar Anda tidak dicap telah melakukan plagiat. Ini tadi hasil cek plagiatnya, jadi bisa kita cek misalkan di sini 90% bisa kita klik langsung. Ini tadi kan muncul seperti ini. Ya, bisa kita klik bahwa kalimat ini ada cocok dengan blogspot. Misalkan ini cocok dengan jurnal UNER. Ya, jadi seperti itu. Ini summary-nya, reportnya, jadi sebanyak 27% plagiatnya, kemudian di sini 73. Ini adalah hasil plagiatnya tadi yang untuk PDF yang bisa dicek oleh mahasiswa. Jadi bisa kita cek. Nah, ini dia. Kalau seperti ini tidak disebut plagiat, tidak. Nah, seperti ini kalau misalkan banyak, nah ini kan ada, berarti bukan. Jadi meskipun hasil 27% ini bukan secara mutlak benar bahwa memang hasil plagiat ini tidak. Jadi perlu pengecekan kembali. Itulah gunanya kita harus melampirkan hasil cek plagiat ini. Misalkan hasil cek plagiat diminta oleh pembimbing, oleh penguji, harus kita tunjukkan print out-nya ini. Nah, misalkan satu kalimat nih, nah ini ada referensi berarti tidak, ini berarti bukan. Nah, misalkan seperti ini, ada tulisan tanpa sampai sini misalkan titik ini kan, titik ini tulisan ini mirip seperti di yang ditemukan tadi. Nah, misalkan nih teman-teman ingin mengubahnya, boleh menambah atau mengurangi kata di dalam kalimat ini. Koma misalkan itu merupakan salah satu trik juga, misalkan terkoma, misalkan kualitas fisik tercermin, atau misalkan terlihat, boleh diganti kata tercermin dengan terlihat supaya dengan sinonimnya diganti. Misalkan kalau memang benar-benar bahwa kalimat ini adalah kalimat kita sendiri, tapi ternyata dicek plagiat, ternyata ini merupakan ada tempat kemiripan, maka ini boleh mengganti dengan sinonim, menambahkan titik, koma, menghapus, yang penting memutus. Kita putuskan kalimat ini, misalkan tercermin, berarti kan diganti dengan terlihat, berarti udah terputus kata ini dengan kata yang setelahnya. Misalkan kualitas non fisik, jadi tanda strip di sini non fisik, maka itu udah salah satu contoh memperbaiki hasil plagiat tersebut. Tapi kalau misalkan kalimat itu ada referensinya, kalau sedikit seperti ini, indeks pembangunan dan kelanjutan, ya berarti bukan plagiat. Kalau seperti ini ada kelanjutan, maka ini wajar karena memang dirujuk dari ada referensinya. Yang diperbaiki itu yang tidak ada referensi. Ini dari sini sampai sini, ternyata sampai sini. Kalimat yang ini itu ada referensinya, yaitu Jatmiko. Tapi kalimat yang ini ternyata tidak ada
referensinya. Maka untuk mengubah, misalkan untuk mengurangi tingkat presentasi yang 27% tadi itu, silakan ditambah ataupun dikurangi ataupun mengganti kata yang ada dalam kalimat itu dengan sinonimnya. Misalkan di sini dinamakan time series. Nah, time series tambahkan dengan kata data, misalkan time series data, ini udah berbeda. Jadi nanti ketika dicek plagiat kembali maka akan berkurang. Nah, seperti ini, full kalimat tanpa referensi. Nah, ini yang perlu dirubah. Ini di copy dari mana, dipaste dari mana, tidak jelas. Jadi ini harus tambahkan referensi. Ini dari mana mengambil paragraf atau kalimat ini, biar tidak dicap sebagai sebuah plagiat. Nah, ini ada referensi, berarti aman. Ini tidak ada referensi. Apakah benar ini kalimat si pemilik skripsi atau proposal ataupun paper? Ataukah ini diambil dari sebuah blogspot atau website atau paper tapi tanpa mencantumkan referensinya? Nah, itu harus diperbaiki. Ini ada, berarti aman. Nah, ini bukan. Kalau sedikit seperti ini tidak masalah. Yang berdampak banyak seperti ini tuh yang mengkhawatirkan. Seperti ini. Ya, yang banyak ini yang tanpa referensi itu yang mengkhawatirkan. Kalau kalimat sedikit seperti ini tidak ada masalah. Oke, itu cara memperbaiki hasil cek plagiat yang sudah kita lakukan. Pertama, kalau misalkan full kalimat seperti ini tidak ada referensi, kalau emang ini kita ambil dari sebuah jurnal atau buku, maka silakan tulis referensinya biar tidak dicap ini pendapat Anda tapi pendapat orang dan ada referensinya. Kemudian yang kedua adalah kita menambahkan kata atau kalimat atau mengganti dengan sinonimnya. Kalau memang itu adalah kata murni pemikiran kita, tapi dianggap plagiat oleh aplikasi. Kemudian yang terakhir, bahwa nilai 27% ini adalah bukan bersifat mutlak. Bisa saja nanti setelah melakukan perombakan lagi, ini bisa berkurang. Seperti itu untuk memperbaiki cek plagiat. Oke, itu saja untuk perbaikan cek plagiatnya dan cara memperbaikinya. Kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu penutup, di mana kita akan menjelaskan strategi menyusun paper, kemudian kita akan submit ke sebuah jurnal. Bagaimana cara memilih jurnal, bagaimana cara submitnya kita akan lakukan